Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menduga gempa dengan magnitudo 5,6 yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat karena adanya pergerakan dari patahan Cimandiri atau patahan di Padalarang. Namun BMKG belum bisa memastikan patahan yang mana yang bergerak dan pengaruh gerakannya. Dan listeners, untuk membahasnya lebih lanjut terkait dengan gempa ataupun fenomena kegempaan yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, saya sudah terhubung bersama dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ada Bapak Daryono melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Daryono. Selamat pagi Mas. Oke, salam sehat Pak Daryono. Sehat selalu Mas, amin. Oke, Pak Daryono, kami konfirmasi kembali dikatakan oleh Ibu Dwi Korita kemarin bahwa belum bisa dipastikan nih patahan yang mana yang bergerak dan pengaruh gerakannya antara patahan Cimandiri atau patahan di Padalarang. Sejauh ini hasil analisis dari BMKG, patahan yang mana Pak? Ya, kalau kita melihat hasil relokasi yang kita lakukan itu sebenarnya tidak tepat berada di jalur sesar Cimandiri ya, tapi agak di bagian baratnya, di mana tempat ini berada dekat pertemuan antara segmen Nyalindung Cibubur dan Raja Mandala. Jadi kita menyebutnya begini. Jadi dipicu oleh aktivitas sesar aktif, ya, dipicu oleh sesar aktif pada zona sistem sesar Cimandiri, begitu Mas. Jadi sesar itu serupa zona Mas. Jadi karena memang karakteristik mekanismenya mirip dengan sesar Cimandiri, jadi kita mengatakan itu masih di zona sistem sesar Cimandiri, begitu Mas. Baik, sesar aktif yang masih berada di zona Cimandiri, begitu ya Pak Daryono ya? Ya, mungkin bisa dijelaskan secara ringan aja Pak untuk MG listeners, apa sih sebenarnya sesar aktif ini dan seberapa besar pengaruhnya dan juga dampaknya? Ya, jadi sesar aktif itu rekahan pada kulit bumi ya, pada kerak bumi, kulit luar ya, dan kemudian mengalami pergeseran dengan tiba-tiba. Nah, saat bergeser dengan tiba-tiba kulit bumi itu artinya patah bergeser, nah itu memancarkan gelombang, memancarkan energi gempa ya, dan itu kalau gempanya jangkal seperti yang di Cianjur kemarin ya jelas terutama destruktif karena energinya itu di permukaan masih maksimal karena jangkal kan, jaraknya dekat itu dengan pusatnya, sumbernya itu, sehingga kerusakan bisa terjadi. Jadi kita menyebut gempa kemarin itu sebagai gempa kerak jangkal ya, shallow crustal earthquake ya, gempa kerak jangkal. Ini memang karakteristiknya memang jangkal karena bersumber dari patahan aktif ya, bukan megatrust ya. Nah, yang jadi persoalan adalah gempa-gempa kerak jangkal ini banyak yang berdekatan dengan permukiman, tempat kita tinggal, itu yang berbahaya. Sehingga untuk bisa menimbulkan kerusakan ya tidak harus berkekuatan besar. Jadi 4,5, 5,0 pun kalau jangkau itu bisa cukup untuk merusak karena dekat pemukiman itu Mas. Kemudian belum tentu juga rumah yang ada di kawasan tersebut tahan gempa. Sehingga itu menambah parahnya kerusakan. Kemudian juga kondisi tanah juga sangat mempengaruhi tingkat kerusakan itu. Kalau semakin lunak, ya semakin mudah terjadi amplifikasi goncangan, dengan resonansi goncangan gempa itu semakin besar. Kemudian juga kawasan perbukitan juga bisa menjadi efek topografik ya, yang bisa meningkatkan percepatan getaran tanah, dan akhirnya banyak kerusakan tidak hanya di daerah-daerah dataran saja yang itu di atas tanah lunak, tapi juga di perbukitan yang mana lereng-lereng itu menjadi tidak stabil ya saat terjadi gempa kuat itu, sehingga itu rentan longsor ya, runtuhan batu ya. Nah, itu juga ya yang menjadi pertanyaan Pak Daryono. Dari kontur tanahnya juga bisa berpengaruh. Nah, apakah gempa dan juga tanah longsor ini sudah diprediksi akan terjadi mungkin dengan melihat kontur tanah ataupun lokasi yang ada di Cianjur ini? Karena setelah gempa kan juga ada tanah longsor yang menutup jalur ke area puncak sana. Iya, jadi kalau kita dalam konteks mewaspadai gempa susulan ya, atau gempa susulan yang signifikan ya, memang kita itu harus mewaspadai rumah-rumah yang sudah rusak ringan, sudah retak, sudah miring ya. Itu perlu diwaspadai Mas, karena begitu muncul gempa signifikan ya, susulannya, itu bisa roboh. Itu yang diwaspadai. Sehingga kalau rumahnya sudah miring, retak, rusak sebagian, itu saya kira
tidak ditempati dulu. Kita harus ke tempat pengungsian atau tempat evakuasi sambil kemudian diperbaiki, diperkuat ya. Kemudian itu juga karena potensi longsoran itu ada, maka saat hujan deras itu hati-hati karena banyak sekali tebing-tebing lereng yang kestabilannya terganggu ya, termasuk juga runtuhan batu ya. Kemudian juga masyarakat juga perlu waspada berita bohong ya, karena memang biasanya muncul pasca gempa signifikan ya, yang destruktif. Begitu Mas. Oke, waspada dengan berita-berita yang mungkin masih belum kredibel juga, jadi harus benar-benar dari sumber, terutama dari BMKG begitu ya Pak Daryono ya. Nah, Pak Daryono mungkin bisa dijelaskan juga kepada MG Listeners, ini kan dari kemarin juga disebutkan soal sesar Cimandiri. Nah, mungkin sesar Cimandiri ini bisa dijelaskan juga Pak membentangnya berapa kilometer dan melewati daerah mana saja yang perlu diwaspadai di daerah-daerah? Ya, jadi sesar Cimandiri itu terdiri 3 segmen ya. Ada 3 segmen yang menjadi penyusun jalur sesar Cimandiri itu. Itu dari Pelabuhan Ratu sampai ke timur laut ya, sampai ke Raja Mandala melalui Cianjur ini. Iya. Nah di sini segmen yang paling selatan itu sebagai segmen Cimandiri. Kemudian berikutnya adalah segmen Nyalindung Cibubur ya. Nah yang paling utara ini yang dekat dengan Cianjur ini itu sebagai segmen Raja Mandala. Okay. Ya, kami kemarin sempat meyakini ini berhubungan dengan menduga ya ada kaitannya dengan segmen Raja Mandala ya. Tapi setelah kita plot pusatnya itu ternyata ada di sebelah baratnya, sehingga ini menjadi menarik bahwa di situ ada sebuah zona sesar aktif yang belum terpetakan dengan detail gitu Mas. Oke. Baik, jadi artinya daerah-daerah itu tadi yang dilewati ya oleh sesar, termasuk salah satunya di kawasan Cimandiri ini. Tapi Pak Daryono, kalau kita lihat soal aktivitas ataupun frekuensi kegempaannya ini seperti apa sih? Ataupun adakah gempa susulan dengan besaran magnitudo tertentu dari gempa yang kemarin seperti apa hasil analisisnya? Jadi kalau kita melihat Mas, aktivitas gempaan dari tahun 2009 sampai 2021 itu di tempat terjadinya gempa kemarin itu memang aktif Mas. Jadi ada beberapa intensitas yang menunjukkan bahwa daerah itu memang aktif gempa ya. Okay. Hanya saja tidak mengklaster tebal ya. Ini menjadi menarik mengapa gempa yang terjadi tapi tidak membuat klaster yang mengelompok itu, tapi tiba-tiba ada gempa signifikan. Ini yang membuat kita tertarik untuk mewaspadai kawasan yang memiliki aktivitas kegempaan yang aktif ya. Yeah. Kemudian terkait dengan aktivitas gempa susulan ya, hingga pagi ini 22 November ya, pukul 7.30 itu kita sudah mencatat 122 kali gempa susulan ya. 132 kali? 122. 22, oke. 122 ya. Kekuatannya seperti apa Pak Daryono? Magnitudo terbesar itu 4,2. Ini susulan ya. Oke, susulan ya. Dan magnitudo terkecil itu 1,5. Okay. Nah, kalau kita melihat tren magnitudo gempa yang terjadi itu tampak ada kecenderungan makin melemah ya. Karena gempa-gempa yang terjadi itu ya sebenarnya ada fluktuasi ya. Ada yang 3,5, ada yang 1,5, tapi terus berfluktuasi itu. Tapi secara umum ini menunjukkan penurunan atas kegempaan. Okay. Magnitudenya semakin melemah. Kemudian terkait dengan frekuensi gempaan berdasarkan waktu 6 jaman itu menunjukkan sebuah pola yang sudah meluruh ya, sudah menurun, sehingga kami yakin beberapa hari ke depan akan stabil aman kembali, Mas. Oke, baik. Tapi Pak Daryono, apakah setiap kali gempa dari sesar aktif itu akan selalu seperti itu polanya? Tadi kan ada 122 gempa susulan, akan selalu ada gempa susulan atau seperti apa polanya? Iya. Kalau gempa keras dangkal memang memiliki ciri banyak susulan ya, karena satuan kulit bumi terluar itu kan apa ya,
brittle ya, rapuh ya, sehingga dia mengalami deformasi atau pecah itu dia akan mudah membentuk gempa-gempa kecil yang merupakan gempa susulan itu, Mas. Baik, dan itu seperti itu polanya untuk di Kerak Dangkal. Mudah sekali. Jadi kalau gempa susulan seperti itu. Oke. Jadi harus terjadi, Mas, karena itu sebuah kelaziman bahwa sudah terjadi gempa signifikan itu ada sebuah kelaziman. Dan magnitudonya akan terus melemah begitu ya Pak ya? Atau Ya. fluktuatif? Fluktuatif tapi ada kecenderungan melemah. Tapi kalau frekuensinya sudah semakin jarang, Mas. Oke, dan tidak akan mungkin lebih besar dari magnitudo yang kemarin. Misalkan pertamanya magnitudonya 5,6, nggak akan mungkin jadi 5,8 ya susulannya. Tidak bisa diprediksi, itu tidak bisa diprediksi, tetapi saya meyakini bahwa kecil kemungkinan untuk terjadi aktivitas gempa susulan yang lebih besar. Oke, baik. Pak Daryono, gempa di Cianjur ini kan juga dirasakan di daerah lain seperti Jawa Tengah, Jakarta yang juga sangat dekat begitu. Apakah pergeseran lempeng tersebut memang terus bergerak aktif ke daerah-daerah sekitar atau seperti apa? Jadi kalau kita melihat aktivitas kegempaan yang terjadi di Jawa Barat, ini memang Jawa Barat itu kawasan yang aktif ya. Mungkin provinsi paling aktif di Jawa itu Jawa Barat ini. Dan kita mencatat banyak sekali secara aktif yang ada di Jawa Barat itu tidak hanya Cimandiri ya, tapi juga Cipaminggis, ke Garut Selatan, kemudian sesar Cirata, sesar Baribis di Kuningan, Cirebon. Itu semua sesar aktif yang di Jawa Barat dan seringkali memicu terjadi gempa merusak, Mas. Ya. Oke, baik. Artinya sesar aktif ini juga bisa berpengaruh dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, begitu ya Pak Daryono ya? Kalau terkait dengan pengaruh bisa terjadi gempa itu apa ya? Sulit untuk kita prediksi, Mas. Tetapi kejadian-kejadian itu ada, seperti yang terjadi di Lombok tahun 2018 itu, gempa bisa memicu gempa berikutnya di sebelahnya. Itu ya sebagai gempa triplet atau doblet ya. Jadi memang sumber gempa terdekatnya itu bisa terpicu, tapi dengan syarat bahwa sumber gempa di sebelahnya itu sudah maksimum akumulasinya, sudah tanda kutip matang gitu ya, Mas. Baru itu bisa terpicu. Baik. Pak Daryono, kalau kita melihat secara historikal, ini bukan gempa pertama kali yang terjadi di Indonesia, dan kita tahu bahwa kita tinggal di Ring of Fire begitu. Banyaknya gempa-gempa yang merusak dengan banyaknya kerugian dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Ini sebenarnya apa yang masih perlu diperbaiki, Pak Daryono, dari Anda BMKG sendiri? Apakah dari sisi mitigasinya memang masih kurang? Buktinya ini bukan gempa pertama kali, tapi masih banyak korban dan juga kerugian yang kita alami. Ya, jadi gempa itu kan sebenarnya tidak membunuh, Mas. Tidak melukai ya. Tetapi rumah yang rubuh dan menimpa pengguna itu adalah pemicunya, penyebabnya. Oke. Sehingga penting di sini perlu ada upaya serius terkait dengan mitigasi gempa bumi, dan solusinya yang paling utama adalah bangunan tahan gempa, Mas. Selama kita tidak pernah membangun bangunan tahan gempa, ya sulit untuk kita mengamankan diri kita dari gempa. Baik, upaya mitigasi untuk membangun rumah tahan gempa ini juga perlu diperhatikan begitu ya Pak ya? Benar sekali. Tapi untuk pemetaan lokasi-lokasi, misalkan zona merah ini tidak bisa dibangun ataupun karena memang dari kontur tanahnya yang sangat lemah. Sebenarnya zona merah, istilah zona merah kalau dibangun itu nggak ada, Mas. Karena daerah-daerah yang rawan gempa itu kita bisa lakukan rekayasa teknologi bangunan tahan gempa, Mas. Ya. Yang tidak boleh itu membangun rumah di tepat di jalur sumber gempa. Di patahannya itu tidak boleh, karena itu bisa merusak saat terjadi pergeseran. Tapi kalau hanya dekat sesar nggak apa-apa, asal bangunannya kuat, Mas. Yang penting bangunannya tahan gempa ya? Iya, tahan gempa, dan itu menjadi solusi utama agar kita selamat dari gempa.
Baik, itu kan dari sisi bangunan. Bagaimana dengan masyarakatnya Pak untuk sama-sama bisa memahami terkait dengan mitigasi, bagaimana mengetahui tentang jenis-jenis gempa atau saat menyelamatkan diri saat gempa, seperti apa dari BMKG sudah melakukan Ya, sosialisasi sejauh ini? ya itu memang tantangan kita harus melakukan sosialisasi ya, karena tanpa sosialisasi itu masyarakat kita yang awam itu tidak memahami bagaimana cara selamat ya. Jadi jika terjadi gempa itu kalau kita katakanlah masih ada di teras gitu ya, itu masih itu bisa kita keluar untuk mencari tempat yang lapang dan aman ya. Tapi kalau sudah di dalam rumah, kemudian sudah terjadi guncangan kuat, untuk jalan susah, untuk merangkak itu sebaiknya jangan memaksakan diri untuk keluar, tapi kita harus segera mencari perlindungan badan kita, kepala, tenggok itu harus dilindungi. Ya. Kalau guncangan sudah selesai, baru kita bisa keluar bangunan keluar rumah dengan cara tertib ya, tidak boleh terburu-buru, tidak saling berebut ya. Demikian juga yang berada di bangunan tinggi, itu juga utamakan kalau guncangannya kuat, kita harus berlindung di balik material kuat ya, apakah kursi, meja, atau apa yang bisa melindungi kepala atau tenggok. Tapi kemudian kita harus segera turun begitu guncangan berhenti ya, sehingga turun pun nggak boleh pakai lift, tapi semakin tangga dengan tertib ini Mas. Baik. Terakhir Pak Daryono, dalam data BMKG sejauh ini sudah berapa kali gempa dengan magnitudo 5 ini terjadi di Indonesia dalam kurun waktu bulan Januari sampai November tahun ini? Wah, kalau itu bisa diganggukan sekitar setahun itu 5.000 ya, 5.000 itu kalau setahun itu 5.000, kemudian kita bagi ya, katakanlah dulu. Kalau kita memiliki aktivitas gempa tahun itu 5.000 katakanlah ya. Iya. Kemudian kita bagi 12. Kita bagi 12. Nah, itu satu bulan itu terjadi sekitar 400 kali gempa ya. Iya. Jadi kalau 400 kali Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya tadi ini hampir sekitar 4 ribuan, Mas. Tapi untuk yang berkekuatan 5 magnitudo 5 tercatat juga dari berapa? 5.000 tadi itu ada beberapa? Kalau sebulan itu rata-rata itu ya hanya sekitar 10 atau 20, 25 itu aja, Mas. Tidak terlalu banyak. Kalau totalnya itu bisa mencapai ya ribuan tadi. Oke, baik. Ya, kita harapkan adanya aktivitas ataupun dari partisipasi masyarakat untuk melakukan mitigasi bencana, khususnya dari aktivitas gempa tadi yang seperti Anda katakan Pak Daryono, dengan memperhatikan rumah yang tahan gempa, kemudian bisa menyelamatkan diri dengan tertib pada saat terjadinya gempa dan juga tidak panik agar tidak timbul kerugian dan juga korban pada saat terjadinya gempa. Terima kasih Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Bapak Daryono sudah meluangkan waktu bersama kami. Salam sehat selalu Pak, selamat kembali beraktivitas Pak Daryono, selamat pagi. Terima kasih, Kak.